Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan dari program studi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 2011102075. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nurwati MPD selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya yang berjudul Adat Kutai pada Upacara Perkawinan di Kecamatan Kota Bangun. Sebelumnya, apa itu perkawinan adat, di mana Kota Bangun, dan apa tentang masyarakat Kutai itu sendiri. Perkawinan adat ialah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau klannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Perkawinan dalam hukum adat pada umumnya bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Lalu tentang Kota Bangun dan masyarakat Kutai. Kota Bangun merupakan salah satu permukiman tertua di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kota Bangun merupakan sebuah kecamatan yang terletak di wilayah pedalaman Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kemudian tentang masyarakat Kutai. Masyarakat Kutai itu terbagi ke dalam 3 subkultur, yaitu Dayak, Kutai Pesisir, dan Kutai Keraton. Suku Kutai Pesisir ialah penduduk yang mendiami sepanjang pantai dan sungai Mahakam di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Umumnya pendatang baru dari berbagai daerah di luar Pulau Kalimantan untuk mencari kehidupan baru. Suku pesisir yang ada sekarang sebagai satu himpunan suku yang baru, tetapi merupakan suku-suku yang mendiami daerah Kutai. Suku ini mempunyai bahasa daerah sendiri, yaitu bahasa Kutai. Suku Kutai ini umumnya memeluk agama Islam. Mereka sangat patuh dan fanatik dengan ajaran-ajaran agama. Yang kedua, suku Kutai Keraton, yaitu kalangan bangsawan Kutai Kartanegara. Adat istiadat Kutai Keraton ini awalnya adalah kebiasaan yang kemudian menjadi tradisi dan melembaga di kalangan bangsawan Kutai Kartanegara. Adat istiadat yang dilakukan oleh suku Kutai Pesisir dan suku Kutai Keraton diantaranya pada adat perkawinan. Pada adat istiadat suku Kutai Pesisir sangat lekat dengan unsur Islam sehingga terjadi akulturasi budaya dalam ritual keagamaan. Kemudian tentang proses pelaksanaan adat Kutai pada upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, upacara perkawinan adat masyarakat Kutai dilaksanakan di salah satu rumah penduduk yang besar dan luas agar mampu menampung seluruh warga yang hadir. Rumah menjadi tempat digelarnya upacara perkawinan. Adat ini disebut dengan istilah rumah sanggerahan. Adapun tahapan dan prosesi perkawinan adat orang Kutai, yaitu yang pertama pertunangan. Seperti halnya lazimnya juga dalam adat istiadat Kutai, sebelum terjadi perkawinan biasanya didahului oleh kesepakatan antara dua keluarga bersatu dalam ikatan resmi. Proses inilah yang disebut dengan istilah pertunangan. Yang kedua, ritual memang. Setelah semua bahan yang diperlukan telah lengkap, maka pada malam hari menjelang hari H perkawinan diadakan
upacara memang atau ritual memanjatkan doa yang bertempat di kediaman mempelai laki-laki. Upacara ini dilakukan dengan tujuan mengusir roh-roh jahat agar tidak mengganggu jalannya perkawinan. Peralatan yang dipersiapkan dalam pelaksanaan upacara memang adalah alat-alat yang digunakan untuk malam hari. Semua peralatan untuk upacara malam hari itu disiapkan agar bermanfaat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Acara upacara memang dipimpin oleh orang khusus yang disebut sebagai dukun memang dan didampingi oleh beberapa orang sebagai pembantunya. Yang ketiga, pelaksanaan upacara di hari perkawinan. Pada pagi hari di mana perkawinan itu dilaksanakan, setiap kelompok petugas sudah bersiap-siap untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Kaum perempuan, yakni para gadis dan ibu-ibu, bertugas untuk menyelesaikan persiapan makanan untuk pesta yang sudah dimulai sejak 2 hari sebelumnya. Dukun memang bersama para pembantunya serta sebagian warga bertugas menyiapkan sebuah peralatan upacara perkawinan. Di antaranya adalah memasang daun madam dan daun muru di pintu rumah sanggerahan sebagai pengusir roh-roh jahat yang bisa mengganggu jalannya upacara perkawinan. Namun setelah Islam masuk, pengaruh yang terjadi di lingkungan masyarakat Kutai, khususnya di masyarakat Kecamatan Kota Bangun, yang tata cara adat pernikahannya diubah, sehingga menjadi yang pertama bepacar. Pacar ialah nama daun yang digunakan untuk mewarnai jari pengantin. Yang kedua, besiram atau mandi-mandi, dan baalis yang dilaksanakan sebelum upacara akad nikah dan naik pengantin. Mempelai dimandikan dengan air bunga dan mayang kelapa muda. Setelah dimandikan, mempelai berpakaian menurut adat tradisional dan didudukkan di atas tilam kesturi dengan segala kelengkapan untuk upacara baalis. Yang ketiga, naik pengantin. Ini merupakan acara puncak dari adat perkawinan Kutai, terdiri dari mengarak pengantin pria yang diiringi oleh barisan rebana atau hadroh menuju ke tempat mempelai wanita. Ketika sampai di kediaman wanita, disambut dengan sholawat Nabi dengan menghamburkan beras kuning sebagai rasa syukur menyambut kedatangan mempelai pria. Yang keempat, naik mentuha. Kedua mempelai diantar ke rumah orang tua mempelai pria dengan beberapa upacara kecil seperti mempelai wanita mencuci kaki mempelai pria di atas cuek batu tebal dan memotong daun nipah. Adapun makna dari yang terkandung pada pelaksanaan adat Kutai upacara perkawinan pada bepacar, maknanya adalah sebagai syiar kepada halayak ramai bahwa kedua mempelai adalah pasangan pengantin baru dan sebagai kelengkapan hiasan untuk pengantin. Yang kedua, besiram atau mandi-mandi dan baalis. Makna dari upacara ini ialah untuk mendapatkan berkah dari kedua orang tua dan memperoleh lemak manis kehidupan keluarga di kemudian hari. Yang ketiga, naik pengantin. Pelaminan atau yang disebut geta penuh dengan ornamen dan hiasan mempunyai makna sebagai lambang kesejahteraan hidup berumah tangga. Yang keempat, naik mentuha. Makna upacara ini sebagai rasa patuh kepada orang tua serta memohon doa restu sebagai tanda bahwa kedua mempelai sudah siap melepaskan diri untuk mengarungi bahtera kehidupan.